Ada seorang anak kecil bernama Ani. Rupanya sudah beberapa hari ini Ani sedang sakit, batuk, pilek, dan demam. Tapi ada Roh Kudus yang mengingatkan dia untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Saat dia lagi sakit, dia harus berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, berapa hari kemudian Ani sehat. Ani sudah sembuh dari sakitnya. Dan ketika Ani sudah sehat dan bermain kembali bersama teman-temannya, Ani bercerita loh kepada teman-temannya bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Ani waktu Ani sakit kemarin. Terus dia cerita, Tuhan Yesus itu hebat loh. Dia bisa menyembuhkan kita waktu kita sakit. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita. Dia penyembuh kita, dia yang menghibur kita. Pokoknya Tuhan Yesus itu hebat loh. Terus teman-temannya tertarik. Wah, hebat sekali Tuhan Yesusmu. Wah, aku ingin sekali berkenalan dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Ani mengajak teman-temannya untuk berkenalan dengan Tuhan Yesus. Ani mengajak teman-temannya untuk datang kepada Tuhan Yesus di sekolah minggu. Dan akhirnya mereka bersama-sama mengenal Tuhan Yesus dan bersama-sama beribadah bersama dengan Ani. Shalom adik-adik, jumpa lagi. Adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita tentang Ani. Ayo, gimana ceritanya? Ceritanya tadi Ani itu adalah anak sekolah minggu yang baik. Nah, suatu kali dia sakit, batuk, terus pilek, terus badannya panas. Nah, waktu dia sakit, apa yang terjadi? Ada Roh Kudus yang mengingatkan dia untuk berdoa. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu yang mengingatkan kita waktu kita lagi susah, waktu kita lagi sakit. Roh Kudus yang menghibur kita, terus mengingatkan kita untuk berdoa sama Tuhan Yesus. Dan Ani itu juga melakukannya. Ani waktu sakit itu dia diingatkan Roh Kudus, dia berdoa sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus sembuhkan. Puji Tuhan, Ani sudah sehat kembali. Dan Ani nggak simpan sendiri kesembuhannya itu. Dia ceritakan sama teman-temannya waktu dia sehat. Dia waktu ketemu sama teman-temannya bermain, dia cerita sama teman-temannya. Waktu kemarin aku sakit, aku sudah disembuhkan loh sama Tuhan Yesus. Waktu aku lagi sakit, aku berdoa sama Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sembuhkan. Dan hari ini aku sehat. Dia cerita sama teman-temannya yang belum kenal Tuhan Yesus. Terus teman-temannya tertarik. Wah, hebat sekali Tuhan Yesusmu, bisa menyembuhkan waktu kamu sakit. Wah, aku mau tahu tuh siapa sih Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Ani bercerita pada teman-temannya, siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang menyembuhkan waktu kita sakit. Tuhan Yesus itu yang menghibur waktu kita susah. Tuhan Yesus yang menolong kita. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita yang menyediakan tempat waktu nanti kita di surga. Wah, Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita dan dia sudah gantikan di kayu salib. Dan akhirnya kita diselamatkan, kita sudah dibebaskan dan dimerdekakan. Nah, itu artinya Ani sudah bersaksi tentang Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini pelajaran yang kita dapatkan, kita harus menjadi saksi Tuhan Yesus. Apa sih itu saksi? Saksi itu adalah orang yang merasakan dan melihat kebaikan Tuhan Yesus. Seperti Ani tadi tuh, waktu dia lagi sakit, terus dia berdoa, terus dia sembuh, dia rasakan Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Ani. Dan akhirnya Ani bercerita sama Tuhan kepada teman-temannya, dia sudah disembuhkan. Itu namanya kesaksian. Kita adalah saksi-saksinya Tuhan
yang harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Adik-adik mau menjadi saksi-saksi Tuhan? Sama seperti firman Tuhan bahwa kita adalah saksi-saksinya Tuhan Yesus. Kita belajar untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Misalnya sama mama atau sama papa yang belum kenal Tuhan Yesus, bilang, "Mama, papa kenal Tuhan Yesus enggak?" Kalau belum kenal, ayo dengerin firman Tuhannya. Tuhan Yesus itu hebat loh. Tuhan Yesus itu juru selamat kita loh. Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita loh. Atau kalau pada kakak atau adik atau saudara-saudara atau teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus, kita bisa cerita. Tuhan Yesus itu baik loh. Tuhan Yesus itu yang menolong kita loh, yang menyembuhkan kita loh. Nah, itu namanya bersaksi. Jadilah saksi-saksi Kristus seperti firman Tuhan. Saya mau bacakan satu ayat dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, firman Tuhan bilang waktu kita terima Roh Kudus dalam hati kita, kita punya keberanian untuk menceritakan firman Tuhan dan kita menjadi saksi-saksinya Tuhan Yesus. Siapa yang mau jadi saksinya Tuhan Yesus? Angkat tangan, angkat jempolnya. Saya mau menjadi saksi Tuhan Yesus. Cici juga mau. Semuanya mau menjadi saksi Tuhan Yesus. Oke, anak yang hebat menjadi saksi Kristus. Dan kita mau belajar ayat apa nih hari ini? Dari yang Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita ambil yang pendeknya ya. Kamu akan menjadi saksiku. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Kamu akan menjadi saksiku. Ya, belajar. Kita hafalkan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kamu akan menjadi saksiku. 1, 2, 3. Kamu akan menjadi saksiku. Kisah Rasul 1 ayat 8. Oke. Hari ini firman Tuhannya belajar menjadi saksi Tuhan Yesus, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Kita akhiri ibadah online hari ini. Kita akhiri firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, tapi saya mau ingatkan sebelum kita tutup dalam doa, jangan lupa kasih persembahannya pada tempat yang kalian sudah buat ya. Nanti dikumpulkan pada waktu guru-guru sekolah minggu datang. Oke, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita mau berdoa pada Tuhan. Ayo, mari kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah dengarkan firman Tuhan. Terima kasih buat pelajaran hari ini. Ajar kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah memberikan kami keberanian, memberikan kami kuasa untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami semua untuk melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih juga buat hari ini, buat ibadah online yang sudah kami lakukan. Tuhan berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya dan kami akhiri ibadah online kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Ada satu yang lupa. Si Dino lupa. Belum. Bye. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.